leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal baik secara sewa guna usaha dan hak opsi finance lease atau hak guna usaha tanpa opsi operating lease untuk digunakan oleh leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pada pasal 1 surat keputusan bersama 3 menteri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian tercatat pada No Cap 122 MKIP 2974, No 32 MSK 2974 dan No 30 KPB 1974 tanggal 7 Februari 1974. Sewa beli adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembelian dengan cara pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian. Sewa beli merupakan perjanjian innominat yang didasarkan pada pasal 1319 KUH Perdata. Cukup sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak para pihak di leasing dan hak para pihak di sewa beli. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hak para pihak di leasing. Perjanjian leasing sebenarnya sama saja seperti perjanjian-perjanjian yang lainnya yang akan menimbulkan hak dan kewajiban setelah perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. Karena setelah kedua belah pihak menandatangani dan bertemu, maka akan timbul kesepakatan. Nah, dari kesepakatan tersebut, maka akan timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak tersebut. Menurut Sri Suyatami dan Sudirto, hak dan kewajiban lessor dan lese saat ini masih berpedoman pada pasal 1548 KUH Perdata dan 1548 sampai 1580 KUH Perdata. Sedangkan sebagai dasar kontrak antara para pihak dipergunakan pada pasal 1338 KUH Perdata. Hak lessor itu ada 8. Yang pertama, menerima pembayaran secara berkala dari lese sebagai imbalan atas penyerahan kenikmatan ekonomis atas barang modal sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian. Yang kedua, dapat menarik kendaraan secara paksa dari konsumen lesa tersebut apabila setelah disomasi tidak melakukan pembayaran seperti angsuran, denda atas keterlambatan tersebut. Yang ketiga, menentukan alokasi dari pembayaran yang diterima oleh lese. Yang empat, melakukan penyesuaian jumlah angsuran pokok pembayaran. Yang kelima, menetapkan jaminan atau biaya leasing di muka. Yang keenam, berhak atas ganti rugi asuransi. Yang ketujuh, meminta laporan-laporan sehubungan dengan penggunaan barang modal tersebut, terutama terhadap barang-barang industri berat. Dan lessor setiap saat dapat mengadakan pemeriksaan atas barang tersebut dan telah disewakan oleh lese. Yang kedelapan, dapat menghentikan secara sepihak perjanjian leasing tersebut apabila terjadi kelalaian cedera baik dari konsumen lese ataupun perjanjian. Sekarang ada kewajiban dari lessor. Kewajiban dari lessor itu ada 5. Yang pertama, menyerahkan barang modal tersebut kepada lese dalam keadaan baik. Yang kedua, memberi kenikmatan ekonomis atas barang modal tersebut kepada lese selama jangka waktu yang ditentukan. Yang ketiga, memberi jaminan kepada lese bahwa lese dapat memakai barang modal tersebut dengan bebas tanpa khawatir akan gangguan dari pihak ketiga. Yang keempat, menjamin barang tersebut bebas dari segala pembebanan hukum. Yang kelima, menyerahkan uang sebagai biaya yang dibeli kepada supplier. Sekarang ada hak lese. Hak lese ada 3. Yang pertama, mendapatkan barang dari supplier dan menikmati barang yang dilese tanpa gangguan. Yang kedua, memperoleh hak pilih opti, yaitu hak untuk membeli atau memperpanjang barang objek leasing. Yang ketiga, memakai barang leasing sesuai dengan kontrak yang dibuat antara pihak lessor dan lese. Ada kewajiban lese. Kewajiban lese itu ada 6. Yang pertama, membayar uang sewa secara berkala. Yang kedua, menanggung segala risiko yang timbul dalam hal pemakaian barang modal tersebut. Oleh karena itu, kewajiban lese wajib untuk mengasuransikan barang tersebut selama jangka waktu leasing tersebut masih ada keberadaannya. Yang ketiga, wajib membayar pajak. Yang keempat, melunasi seluruh
biaya sewa apabila lese membeli barang leasing. Yang kelima, menanggung biaya dan ongkos yang dikeluarkan oleh lessor karena dirugikan, dilanggar, atau diancam oleh lese. Yang keenam, menanggung biaya asuransi dari berbagai hak dan kewajiban yang disajikan di atas yang paling menonjol adalah hak dari kreditor, lessor, atau lembaga pembiayaan dan kewajiban debitor lese. Yang terakhir, itu ada hak para pihak di perjanjian sewa beli. Menurut pasal 1548 KUH Perdata, unsur dan syarat perjanjian sah menurut KUH Perdata khususnya pada pasal 1320 harus memiliki 4 unsur dan pada setiap unsur melekat syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat, diakui dan memiliki akibat hukum. Adapun unsur dan syaratnya, yang pertama, persetujuan kehendak atau kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat atau cakap melakukan perbuatan menurut undang-undang, adanya objek atau prestasi tersebut yang memberikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud, melakukan suatu perbuatan tertentu atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, serta apa yang ingin dicapai. Assalamualaikum, saya akan menjelaskan tentang kewajiban para pihak dalam perjanjian leasing dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa beli. Yang pertama ada kewajiban lessor. 1. Menyerahkan barang modal tersebut kepada lease dalam keadaan baik. 2. Memberi kenikmatan ekonomis atas barang modal tersebut kepada lease selama jangka waktu yang ditentukan. 3. Memberi jaminan kepada lease bahwa lease dapat memenuhi segala pembebanan hukum. Yang kelima, menyerahkan uang sebagai biaya barang yang dibeli kepada supplier. Kewajiban lease. Yang pertama, membayar uang sewa secara berkala. 2. Menanggung segala risiko yang timbul dalam hal pemakaian barang modal tersebut. Oleh karena itu, lease wajib untuk mengasuransikan barang tersebut selama jangka waktu leasing agar dapat terjamin keberadaannya. Yang ketiga, membayar pajak. Yang keempat, melunasi seluruh biaya sewa apabila lease membeli barang leasing. Yang kelima, menanggung biaya oleh lessor karena dirugikan, dilanggar, atau diancam oleh lease. Keenam, menanggung biaya asuransi. Selanjutnya ada hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa beli. Menurut KUH adalah bagi pihak yang menyewakan, menyerahkan benda sewaan kepada penyewa, memelihara benda sewaan sedemikian rupa sehingga benda tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud dan menjamin penyewa untuk menikmati benda sewaan selama berlangsung sewa menyewa. Sedangkan bagi pihak penyewa adalah benda sewaan tersebut yang diberikan pada itu perjanjian membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan. Pengembalian benda sewaan dalam keadaan baik, sebab jika pihak penyewa menerima benda sewaan dalam keadaan baik, pengembalian pun dalam keadaan baik dan tidak mengulang sewakan atau mengalih sewakan benda sewaan kepada pihak lain karena adanya larangan dalam perjanjian dengan ancaman pembatalan dan pembayaran ganti kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friska Negidia Siagian, NPM 191000341 dari kelas G Hukum Perikatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme terjadinya transaksi leasing. Mekanisme transaksi leasing ini ada 9 tahapan. Yang pertama, lease menghubungkan pemasok untuk pemilihan dan menentukan jenis barang, spesifikasi harga, jangka waktu, dan penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa. Lalu yang kedua, lease melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang dan modal. Dalam hal ini, lease dapat meminta lease question untuk mengikat dari lessor. Dalam question tersebut terdapat syarat-syarat pokok pembiayaan leasing, antara lain seperti keterangan harga barang, cash, keterangan barang, security deposit, residual value, asuransi, dan biaya administrasi. Lalu yang ketiga itu, lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lessor yang berisi syarat-syarat dan persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang akan dibutuhkan. Dalam hal ini itu lessor menandatangani dan mengembalikan kepada lessor. Lalu yang keempat ini ada penandatanganan kontrak leasing. Setelah semuanya persyaratan memenuhi lessor, di mana kontrak tersebut itu mencakup hal-hal dari pihak
pihak yang terlibat dalam hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lease, penutupan asuransi, tanggung jawab, dan objek leasing, perpajakan, jadwal pembayaran asuransi sewa, dan sebagainya. Lalu tahapan kelima itu pengiriman order beli kepada pemasok disertai dengan instruksi pengiriman barang kepada lease sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang akan telah disetujui dan akan dikirimkan. Lalu dalam hal keenam ini ada pengiriman order beli kepada pemasok disertai dengan instruksi pengiriman barang kepada lease sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui. Dalam hal yang keenam ini, ada pengiriman barang dan pengecekan barang. Pengecekan barang ini oleh lease sesuai dengan pesanan, serta menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar selanjutnya yang akan diserahkan kepada lease. Pengiriman barang dan pengecekan barang ini penting dilakukan dalam mekanisme terjadinya transaksi dalam leasing. Lalu ada poin ketujuh dalam mekanisme ini, yaitu menyerahkan dokumen oleh pemasok pada lessor, termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Lalu ada poin ke-8, yaitu pembayaran oleh lessor kepada pemasok. Yang ke-9, ada pembayaran sewa atau leasing payment secara berkala oleh lease kepada lessor selama masa leasing seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang disertai dengan beserta bunganya. Sekian tentang mekanisme terjadinya transaksi leasing dari saya. Terima kasih. Mekanisme terjadinya transaksi perjanjian sewa beli. Yang pertama, membeli suatu rumah dari penjual dan membayar uang muka terlebih dahulu. Yang kedua, pembeli mengirimkan semua dokumen yang dibutuhkan oleh bank, lalu bank membayar sisa dari harga rumah tersebut. Yang ketiga, pembeli menyetujui perjanjian sewa beli dengan bank dan setuju dengan suku bunganya juga angsuran bulanan. Yang keempat, ketika perjanjian telah disetujui dan ditandatangani oleh semua pihak, penjual rumah akan memberikan kunci ke pembeli. Yang kelima, pembeli wajib membayar angsuran bulanan. Yang keenam, pada akhir sewa beli, rumah tersebut menjadi milik pembeli. Saya di sini akan memberikan contoh mengenai leasing dan sewa beli. Yang pertama adalah contoh leasing. Contohnya adalah PT Adira Dinamika Multifinance Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang mitra pembiayaan dan juga asuransi yang berdiri sejak tahun 1990. Saat ini PT Adira Dinamika Multifinance Tbk telah berkembang dan menjadi satu perusahaan pembiayaan kendaraan terbesar di Indonesia. Adira telah memiliki sekitar 600 lebih cabang yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Pada awal Maret 2004, kepemilikan saham PT Adira Dinamika Finance ditawarkan kepada umum sehingga Adira bertransformasi menjadi PT Adira Dinamika Multifinance Tbk atau pemegang saham tertingginya saat ini adalah Bank Danamon dengan presentase saham sebesar 75% dan Mega Alu Profit Lead dengan presentase saham sebesar 20%. Yang kedua adalah contoh sewa beli yang dimana di sini terdapat pihak pertama yang bernama Budianto dan pihak kedua yang bernama Bambang, yang dimana mereka melakukan suatu perjanjian sewa beli tanah dengan tanah seluas 100 meter persegi dan tanda bukti hak yang dikeluarkan oleh kantor perusahaan Depok. Pihak pertama berkehendak menjual tanahnya kepada pihak kedua dan pihak kedua berkehendak membeli tanah tersebut dengan cara kredit. Para pihak pun sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian sewa beli tanah tersebut dengan ketentuan dan syarat-syarat yang terdapat pada pasal 1 sampai dengan pasal 11. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Egy Amarsyah Hafiz, NPM 191000353 dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang hal yang masih relatif di perjanjian leasing. Yang pertama, jenis dan alamat masing-masing pihak. Yang kedua, jenis transaksi sewa guna usaha. Yang ketiga, nama, jenis, tipe, dan lokasi pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal dan yang sewa guna usahakan. Yang keempat, masa guna usaha. Yang kelima, ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat dan penetapan kerugian yang harus ditanggung lessor. Yang keenam, opsi bagi penyewa guna usaha dalam hal transaksi guna usaha dengan hak opsi. Yang ketujuh, yang terakhir, tanggungan atas barang modal yang disewa guna usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang masih relatif dalam sewa beli yaitu pembelian barang bergerak, misalnya kendaraan bermotor. Dengan sewa beli dipandang sangat membantu pembeli dan sesuai dengan kemampuan mereka untuk dapat memiliki barang yang diinginkannya tersebut. Sewa beli ini menawarkan cara-cara pembayaran dengan angsuran dalam beberapa kali dan dalam jangka waktu yang relatif lama, yang tidak dijumpai dalam sistem pembayaran tunai. Praktik sewa beli yang digunakan oleh masyarakat adalah sewa beli kendaraan bermotor. Hal itu dibuktikan dengan adanya lembaga pembiayaan seperti PT Busan Auto Finance, PT Adira Finance, PT Mandala Multi Finance, dan PT Arta Asia Finance.